Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya dalam Kafah Perspektif. Kali ini kita akan mengangkat tema keteladanan pemimpin. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini kita mendapatkan sebuah berita yang beredar dan viral di negeri ini, di media sosial dan di media-media lainnya, bahwasanya ternyata selama pandemi ini berlangsung di negeri kita ini, kekayaan para pejabat dilaporkan mengalami kenaikan dan tidak tanggung-tanggung kenaikannya hingga mencapai 70%. Sebagaimana dilaporkan oleh KPK, ya. Dan ini dimuat dalam media-media, salah satunya di dalam media kompas.com dilaporkan bahwa 58% menteri kekayaannya bertambah lebih dari 1 miliar rupiah. Dan 26% menteri kekayaannya bertambah kurang dari 1 miliar rupiah. Sementara hanya 3% menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Belum lagi ada menteri yang dikatakan baru 9 bulan menjabat tapi kekayaannya sudah naik 10 miliar rupiah. Sahabat Tangsel dimanapun Anda berada, beredarnya kabar seperti ini tentu saja menimbulkan spekulasi-spekulasi di masyarakat. Mengapa? Karena selama pandemi ini yang dirasakan oleh masyarakat tentu adalah kesulitan, kesulitan dalam mata pencaharian, kesulitan dalam kehidupan dan sebagainya. Jika kita bertanya kepada masyarakat di kalangan bawah, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari mereka di mana kehidupan tentu saja semakin sulit. Banyak yang kemudian mengalami PHK, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang kemudian usahanya gulung tikar di masa pandemi ini sebagai efek tidak langsung dari wabah COVID-19. Namun pertanyaannya, kenapa kemudian malah kekayaan pejabat semakin naik, semakin bertambah dengan angka yang sungguh fantastis? Tentu saja ini menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat dan akan berpotensi memicu sebuah kecemburuan sosial di masyarakat. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, tentu saja akibat dari berita seperti ini, ya muncul spekulasi-spekulasi perihal dari mana para pejabat ini mendapatkan kekayaannya. Sementara secara umum masyarakat kita malah semakin susah. Dari mana mereka menambah kekayaannya? Apakah dari bisnisnya atau dari hal-hal lain? Tentu saja tidak ada larangan seorang pejabat kemudian mempunyai bisnis, ya, untuk kemudian menjadi sumber penghasilannya. Akan tetapi ramai pihak mengatakan bahwa ya rentan para pejabat itu menggunakan jabatannya, ya, untuk mempermudah bisnisnya, memperlancar bisnisnya. Dan ini sudah banyak diwanti-wanti oleh banyak orang. Dan memang seorang pejabat sangat berpotensi untuk memudahkan, melancarkan bisnisnya lewat jabatan yang dia punya. Ini potensi yang ada pada setiap jabatan yang dipegang oleh seseorang. Ada juga spekulasi-spekulasi lain yang mungkin memang perlu pembuktian lebih lanjut. Jangan-jangan ada semacam hal-hal yang tidak halal yang kemudian ditempuh oleh sebagian pejabat kita, entah itu korupsi atau suap dan sebagainya, yang tentu saja hal-hal seperti ini membutuhkan sebuah posisi yang bernama jabatan. Tentu saja hal seperti inilah yang menjadi PR bagi lembaga-lembaga yang memang bertugas mengaudit kekayaan para pejabat kita dan juga KPK untuk membuktikan dengan pembuktian terbalik, ya, dari mana kekayaan itu kemudian bisa diperoleh oleh para pejabat, dan ini merupakan hak rakyat untuk menagih transparansi. Mengapa para pemimpin mereka justru bertambah kaya di masa pandemi ini sedangkan mereka bertambah susah? Tentu rakyat menuntut transparansi dan ini menjadi tugas dari
dari lembaga-lembaga yang memang diamanahi untuk melakukan audit dan lain sebagainya. Namun di luar itu semua, sahabat datang yang dirahmati Allah, kita berbicara bukan sekedar perspektif administratif atau perspektif hukum dan sebagainya. Lebih jauh lagi kita mesti bicara tentang etika kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin di dalam Islam dipandang sebagai posisi pelayan rakyat, bukan sebagai posisi memperkaya diri. Di dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berat di hadapan Allah. Kepemimpinan, jabatan, kekuasaan berpotensi untuk mengantar orang yang memegangnya kepada surga, tapi juga pada saat yang sama berpotensi untuk menjerumuskannya ke dalam neraka. Seorang pemimpin bisa masuk surga ketika dia berbuat adil, ketika dia memberikan teladan kepada rakyatnya, mengajak rakyatnya untuk sama-sama taat kepada Allah, menutup pintu-pintu korupsi, penyelewengan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, seorang pemimpin, seorang penguasa bisa terjerumus ke dalam neraka ketika dia berbuat zalim, ketika dia berbuat curang, ketika dia menyalahgunakan, menyelewengkan jabatannya, ketika dia kemudian mempertontonkan ketimpangan, ketidakadilan di hadapan rakyatnya sedang kesusahan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Fa imamul a'zam ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam azam atau penguasa atas manusia adalah pelayan. Dan dia mas'ulun, dia akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang dia pimpin. Begitulah Rasulullah SAW meletakkan paradigma mengenai pemimpin. Bukan sebagai malik, bukan sebagai raja, bukan sebagai orang yang memiliki rakyatnya, tapi justru sebagai pelayan rakyatnya. Mari kita lihat aplikasi dari hadis ini pada diri salah seorang khalifah dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan beliau di daerah Hijaz sedang terjadi panceklik selama 9 bulan lamanya. Tanah Hijaz menjadi gersang, tumbuh-tumbuhan berhenti bertumbuh, kekeringan, ternak-ternak menjadi kurus, pertanian mengalami gagal panen dan sebagainya. Pada waktu itu rakyat di Makkah dan Madinah mengalami kelaparan yang luar biasa. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah waktu itu menginstruksikan agar gubernurnya di Irak, yaitu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan juga gubernurnya di Mesir, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, untuk turut berkontribusi dalam menolong rakyat Hijaz, sehingga mereka pun berbondong-bondong untuk mengirim bahan makanan ke Madinah. Pada masa itu, apa yang kemudian disaksikan oleh rakyat Madinah pada diri sang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menurunkan taraf hidupnya hingga menyamai taraf hidup rakyat yang sedang kesulitan waktu itu. Biasanya seorang khalifah disodori makanan, roti, susu, kurma, dan sebagainya. Tapi pada masa itu, Sayyidina Umar bin Khattab menurunkan level makanannya menjadi minyak dan cuka. Makanan yang dipandang terlalu sederhana, hanya untuk orang miskin pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab turun ke lapangan, menemui orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kelaparan di Madinah. Berbincang dengan mereka, menerima keluhan-keluhan mereka. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab melumuri tangannya dengan tepung roti untuk membuat roti untuk dibagikan kepada rakyat Madinah. Itulah yang dilakukan seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan tindakan seperti ini maka Sayyidina Umar bin Khattab dapat merasakan penderitaan masyarakat, sehingga Sayyidina Umar termotivasi,
tergerak hatinya untuk menolong masyarakat karena mengetahui persis apa yang dialami masyarakat. Dan pada saat yang sama tindakan Sayyidina Umar ini memberikan ketenangan kepada rakyat waktu itu. Mereka merasa bahwa pemimpin ada di tengah-tengah mereka. Mereka merasa bahwa negara hadir untuk merasakan penderitaan mereka, untuk memberikan solusi dan memberikan jalan keluar bagi penderitaan mereka. Hingga akhirnya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan sholat istisqa, kemudian mengajak paman Nabi yaitu Al-Abbas, mengajak seluruh rakyat Madinah untuk sholat istisqa meminta hujan. Dan akhirnya lewat doa yang beliau panjatkan, doa yang dipanjatkan oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dipanjatkan oleh masyarakat Madinah yang ikut sholat istisqa itu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujannya. Bagaimana kita lihat dalam kisah ini? Keteladanan seorang pemimpin. Sekali lagi kita bicara tentang etika kepemimpinan, etika keteladanan. Ini bukan soal apakah kekayaan yang kemudian diperoleh itu halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Mungkin saja secara hukum boleh, mungkin saja secara administratif itu tidak masalah. Tetapi mari kita lihat masalah etika kepemimpinan yang diajarkan oleh Islam. Mari kita pertimbangkan kecemburuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang bersusah payah untuk merangkak dalam kehidupan mereka dalam situasi pandemi seperti ini. Jikalau seandainya kekayaan itu kemudian dicapai dengan cara-cara yang salah, cara yang curang, wallahi betul-betul Allah mengecam cara-cara seperti ini, dan pemimpin yang seperti ini tidak akan mencium bau surga sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba Allah yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin, kemudian berbuat curang kepada rakyatnya, lalu dia mati. Tidaklah demikian kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Pemimpin yang akan masuk neraka adalah pemimpin yang berbuat curang dengan jabatannya, pemimpin yang berbuat curang kepada rakyat. Itulah kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemimpin yang curang. Sayangnya, di dalam sistem sekularisme seperti ini, di mana mekanisme demokrasi betul-betul sangat mahal, di mana untuk menjadi seorang pejabat betul-betul harus mengorbankan, membakar rupiah yang begitu banyak. Tentu saja potensi untuk berbuat curang, potensi untuk korupsi, potensi untuk memperalat jabatannya untuk memperkaya diri semakin terbuka lebar. Dan pada saat yang sama, kepentingan rakyat menjadi semakin dan semakin terpinggirkan. Itulah konsekuensi dari hukum buatan manusia, sistem demokrasi buatan manusia. Sebaliknya dalam sistem Islam, tentu saja seorang pemimpin yang takut kepada Allah, seorang pemimpin yang menjalankan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan berbuat curang, tidak akan memperalat kekayaannya untuk memperkaya diri. Sebaliknya, pemimpin yang soleh, yang bertakwa, tentu akan turun ke masyarakat, membantu masyarakat, berjuang bersama mereka, merasakan penderitaan mereka, menampung keluhan-keluhan mereka, dan dengan serius, bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk mencari jalan keluar bagi masyarakatnya. Dan hal itu hanya terdapat dalam sistem Islam. Kepemimpinan yang demikian hanya terlahir dari rahim syariat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.